Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Arum Agnasya dari Prodi Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian etika dan moral itu. Yang pertama, pengertian moral adalah secara etimologis, kata moral itu berasal dari mos dalam bahasa Latin. Sedangkan bentuk jamaknya adalah mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Jadi moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua adalah etika. Kata etika diambil dari bahasa Yunani kuno, bentuk kata tunggalnya yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, etika adalah ilmu kritis, refleksif, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia. Untuk membedakannya, hanya bahasa asalnya saja. Kalau etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral dari bahasa Latin, dan juga dapat dilihat dari perilakunya. Kalau moral untuk menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Di sini ada dua contoh gambar tentang nilai moral positif dalam kehidupan. Gambar yang pertama, menolong orang lain dengan ikhlas. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mematuhi serangkaian peraturan dan norma dalam menjalani hidupnya. Salah satu hal yang selalu diajarkan pada kebanyakan orang sejak kecil adalah kebiasaan untuk menolong orang lain. Kebiasaan ini akan tertanam dalam diri manusia dan akan muncul secara otomatis saat melihat sama yang membutuhkan. Selain itu, manusia membutuhkan kemampuan saling bekerja sama dan saling membantu saat dihadapkan oleh suatu masalah. Seperti pada gambar pertama, ada seorang anak yang menolong orang tua untuk menyeberang jalan. Hal ini dilakukan oleh anak tersebut karena adanya kesadaran sebagai manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik. Dalam hal ini, kita juga bertanggung jawab atas kewajiban kita sebagai sesama individu, yaitu untuk saling tolong-menolong. Lalu gambar yang kedua, saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia memang identik dengan keragaman budayanya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki konsep masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki elemen tatanan sosial yang lebih dari satu namun hidup berdampingan dengan berbagai macam kebudayaan, ras, agama, ataupun bahasa, mewujudkan sikap toleransi di mana perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa untuk saling menghormati dan menghargai, sehingga muncul keselarasan dan keharmonisan. Sikap toleransi sangat perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Sebagaimana contohnya saat kita berbicara dengan seorang teman yang berasal dari daerah yang berbeda, maka kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan ataupun mendiskriminasi mereka. Karena hal inilah yang dapat membuat perbedaan tetap berjalan. Menerima perbedaan antara suku, agama, dan kebudayaan dapat dilakukan dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, aman, dan tentram. Untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan sosial, karena adanya moral, maka manusia akan lebih percaya dan menghargai orang lain. Di sini ada 3 gambar tentang nilai moral negatif dalam kehidupan. Yang pertama adalah kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan kita. Kasus bullying ini sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam usia anak-anak yang masih sekolah, SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Bullying sendiri adalah sebuah tindakan atau perilaku yang menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, verbal, dan emosional.
Bullying dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok yang merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan seperti bentuk fisik yang lebih kuat dari korban. Tujuan dari bullying tersebut adalah membuat korban menjadi menderita dan juga membuat korban memiliki tekanan pada psikologisnya. Dampak yang ditimbulkan bullying biasanya menurunkan motivasi seorang anak untuk bersekolah dan belajar, menghambat prestasi, meningkatkan agresivitas anak, dan menimbulkan depresi. Biasanya, kasus bullying ini menurut beberapa orang masih dianggap cukup sepele. Mereka mengatakan bahwa tindakan bullying ini dilakukan atas candaan bersama temannya. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak wajar bagi korban dan akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban. Jika tidak ditangani dengan baik, kasus bullying akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Perlindungan dalam kasus bullying ini dirasa masih kurang. Kebanyakan kasus tidak ditindaklanjuti terkait sanksi yang diberikan. Pelaku biasanya hanya memberikan permohonan maaf atas perilakuannya. Setelah itu, kasus tersebut dianggap selesai. Sayang sekali peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur hidup bernegara di Indonesia ini masih lemah dalam penegakannya. Solusinya adalah segera mengambil tindakan bila melihat perilaku bullying, misalnya dalam bentuk tindak intimidasi. Dengan langsung mengambil tindakan dan mengajak bicara pelaku, kita dapat mengetahui maksud dan tujuan pelaku tersebut melakukan hal itu. Lalu di gambar kedua dan ketiga, kenakalan remaja mengikuti geng motor dan kenakalan remaja menggunakan narkoba. Dengan adanya kemajuan dan kecanggihan teknologi saat ini, remaja merasa diuntungkan dengan adanya media yang dapat memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh kebanyakan remaja saat ini. Sebagian besar media ini membawa dampak negatif, khususnya bagi remaja yang biasanya lebih sering menggunakan sosial media. Contohnya, akhir-akhir ini banyak remaja yang memiliki perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pada gambar 2 dan gambar 3, seperti penggunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA ataupun mengikuti geng motor. Biasanya, remaja yang mengikuti geng motor akan menimbulkan keributan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, ketidakacuhan terhadap aturan sosial, pelanggaran secara tidak sengaja ataupun sengaja, karena mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan pengaruh lingkungan sekitar yang membuat anak tersebut mengikuti hal-hal buruk tersebut. Sangat disayangkan, moral buruk yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Jika remaja terus-menerus mengalami dampak moral yang negatif, maka akan membawa dirinya sendiri seperti masa depan yang tidak jelas dan dijauhi oleh teman-temannya. Solusinya adalah seharusnya remaja lebih mendengarkan nasihat dan motivasi dari keluarga, guru, ataupun sahabat untuk mendorong ke pergaulan remaja yang lebih baik. Lalu ada remaja hendaknya dapat membatasi diri dari hal-hal yang negatif, termasuk dalam kenakalan remaja. Lingkungan juga berpengaruh untuk mendukung secara moral agar remaja tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Dan juga tindakan pemerintah, guru, ataupun orang tua yang memberikan pengarahan yang baik serta interaktif bagi remaja dan juga membimbingnya ke dalam kegiatan-kegiatan positif yang lebih bermanfaat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.